Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan panduan secara rinci tata cara sholat Idul Fitri. Baik sholat Idul Fitri itu dilakukan dengan berjamaah, dilanjutkan dengan khutbah, ataupun dilakukan dengan munfarid atau tanpa jamaah. Langsung saja tata cara sholat Idul Fitri secara berjamaah adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum sholat disunnahkan untuk memperbanyak bacaan takbir, tahmid, dan tasbih, ataupun yang biasa kita dengar pada malam-malam hari raya Idul Fitri ataupun malam hari raya Idul Adha. Itu adalah bacaan takbir, tahmid, dan tasbih. Insya Allah pada video yang berikutnya akan kami sampaikan teks takbir, tahmid, dan tasbih. Lalu yang kedua, ketika sholat hendak dimulai, seorang imam menyerukan as-sholatu jami'ah tanpa azan dan tanpa dikumandangkannya iqomah. Memulai dengan niat sholat Idul Fitri. Ketika berjamaah ataupun menjadi makmum, niatnya adalah usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini makmuman lillahi ta'ala. Ketika menjadi imam, niatnya adalah usolli sunnatal li'idil fitri rok'ataini imaman lillahi ta'ala. Lalu yang ketiga, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Dilanjutkan yang keempat, yaitu membaca takbir sebanyak 7 kali. Di luar takbiratul ihram, berarti ketika ditambah dengan takbiratul ihram itu takbirnya akan menjadi 8. Dan di antara tiap takbir itu dianjurkan membaca tasbih, yakni subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lalu yang kelima, membaca suratul Fatihah. Diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, dan seterusnya hingga berdiri lagi seperti sholat-sholat biasa. Lalu yang ketujuh, pada rakaat kedua sebelum membaca suratul Fatihah disunatkan membaca takbir sebanyak 5 kali sambil mengangkat tangan di luar takbir saat berdiri ataupun takbiratul qiyam. Dan di antara tiap takbir juga disunatkan membaca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar.
Yang kedelapan, membaca suratul Fatihah diteruskan membaca surat yang pendek dari Al-Quran. Yang kesembilan, ruku, sujud, dan seterusnya hingga salam, sama persis dengan sholat-sholat maktubah atau sholat-sholat yang lain selain sholat Idul Fitri. Lalu yang ke-10, setelah salam disunnahkan mendengarkan khutbah Idul Fitri kalau dilakukan dengan berjamaah. Adapun panduan ataupun kaifiyah khutbah Idul Fitri, yang pertama adalah khutbah Id hukumnya sunat yang merupakan kesempurnaan sholat Idul Fitri. Lalu yang kedua, khutbah Id dilaksanakan dengan 2 khutbah, dilaksanakan dengan berdiri, dan di antara keduanya dipisahkan dengan 2 duduk sejenak. Lalu yang ketiga, khutbah pertama dimulai dengan takbir sebanyak 9 kali, sedangkan pada khutbah kedua dimulai dengan takbir sebanyak 7 kali. Lalu yang keempat, khutbah pertama dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yakni membaca takbir sebanyak 9 kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah. Yang ketujuh atau selanjutnya membaca sholawat Nabi, antara lain membaca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Lalu berwasiat tentang takwa, membaca ayat Al-Quran. Khutbah kedua dilakukan dengan cara sebagai berikut: membaca takbir sebanyak 7 kali, memuji Allah dengan sekurang-kurangnya membaca Alhamdulillah, lalu membaca sholawat Nabi Muhammad SAW sebagaimana pada khutbah pertama, yakni sekurang-kurangnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Lalu berwasiat tentang takwa, dan yang terakhir mendoakan kaum muslimin. Hal tersebut menjelaskan mengenai tata cara sholat Idul Fitri di rumah dan dapat dilaksanakan secara berjamaah atau sendiri. Dalam arti munfarid, jika sholat Id dilakukan berjamaah, maka terdapat beberapa ketentuan, di antaranya jumlah jamaah sholat minimal 4 orang, 1 orang menjadi imam dan 3 orang menjadi makmum. Tata cara sholatnya sama dengan sholat berjamaah. Jika jumlah jamaah kurang dari 4 orang atau jika pelaksanaan sholat jamaah di rumah tidak ada yang berkemampuan untuk khutbah, maka sholat Idul Fitri boleh dilakukan berjamaah tanpa khutbah. Lalu jika sholat Idul Fitri dilaksanakan secara sendiri atau munfarid, maka ketentuannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, niat sholat Idul Fitri secara sendiri, sebagaimana tadi telah kami jelaskan. Yang kedua, dilaksanakan dengan bacaan pelan ataupun sir dengan suara yang agak samar, sekira bisa didengar oleh telinga kita sendiri. Lalu yang ketiga, tata cara pelaksanaannya mengacu pada panduan sholat Idul Fitri berjamaah, sama persis. Yang terakhir itu tidak ada khutbah.
sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.